nafsi atas rendahnya jiwa, rendahnya mental. Orang yang tidak pandai berterima kasih itu menunjukkan mentalnya rendah, mentalnya hina. Nah, makanya kalimat yang paling disenangi Allah itu kalimat terima kasih. Didik matur suwun. Nek carane Allah niku alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek carane sesama manusia matur suwun Mas. Terima kasih Mbak. Suweneng Allah. Saya meneliti Bapak Ibu, di mana ada rumah tangga suami istri itu yang hari-harinya yang diucapkan itu terima kasih, mesti sakinah, mesti bahagia. Sing wedok dikei belanja walaupun belanjane biasa gak akeh. Matur suwun ya Pak ya, muga-muga rezeki sampean tambah. Sing lanang ya ngono, mari dicepakno ngombe kopi. Suwun ya Bu ya, semoga-moga sampean mlebu swarga. Wis enak ngono iku Pak. Yang bikin rumah tangga itu bertengkar terus kan, nggak ada rasa terima kasih. Begitu juga terima kasih kepada Allah. Sedikit ucapan alhamdulillah, sedikit alhamdulillah. Orang yang seperti ini menunjukkan mentalnya luhur, mentalnya tinggi. Jadi mental tinggi dan rendah itu ditentukan oleh apa? Bagaimana dia bersyukur atas nikmat atau tidak. Salat maghrib berjamaah nikmat Allah. Melok pengajian oleh nikmati Allah. Wis oleh pengajian dikai ngombe pisan. Ngeten iki nek tuku nang nggone market, Pak. 2000 ngeten iki, Pak. Lho, ngoten niku. Ini gratis. Berhubung lunggone akeh sing kosong iso njukuk loro sampean iki. Semua itu nikmat Allah. Bersyukur atas nikmat menunjukkan dia punya mental yang tinggi, punya mental yang luhur. Wasuhbatul ahmaki, bergaul dengan orang tolol. Ahmak itu bodoh, goblok. Napa Pak? Pekok. Napa malih Pak? Selindro. Napa malih? Pokoknya sak bolo-bolo ini gitu. Maksudnya bergaul dengan orang bodoh itu seperti apa? Wahua, adapun orang ahmak, orang bodoh itu yang dimaksud wadi'us syai', meletakkan sesuatu fi ghairi mahalli, yang tidak pada tempatnya. Itu bodoh namanya. Jadi orang bodoh itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Napa contohnya Pak? Sandal didakek nang ngene sirah. Nah itu kan gak cocok. Celana dalam digawe udeng ngeten iki. Itu sesuatu yang nggak cocok. Makanya kita ini punya akhlak, punya etika. Orang yang keluar dari akhlak dan etika itu namanya ahmak. Masuk masjid, sandal harus dilepas. Melepasnya di luar sana, Pak. Maka kalau ada orang itu masuk masjid, ada tekennya suci, kok sik dijarak ae mlebu, itu namanya ahmak. Bodoh, tolol. Jadi orang yang tidak berakhlak itu namanya ahmak. Ana wong tua lungguh liwat di depannya gak permisi, itu ahmak namanya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Suatu ketika Pak, ada orang punya gawe mantenan apa-apa, nyetel sound system, omahe cedek masjid. Sadurunge salat gak diunekno sound system niku, barang wayahe qomat diunekno salone dibuanterno. Niku jenenge ahmak. Orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Panjenengan kalau ketemu orang yang seperti ini jangan bergaul dengan mereka. Katut sampean. Katut bodoh, katut tolol, katut pekok. Ma'al ilmi, dengan tanpa ilmu, berbuat tanpa ilmu.
berkata tanpa ilmu. Nah, sekarang ini banyak Bapak Ibu orang komentar-komentar itu yang bukan ahlinya itu banyak. Komentar tentang politik. Padahal dia nggak ngerti apa-apa. Ngertinya hanya sekilas. Karena dia melihat berita di sosmed ngomong. Padahal dia ngomongnya keliru. Salah. Itu namanya ahmak. Bikibhihi dengan kejelekannya. Dengan kejelekannya. Beda begini loh Bapak Ibu. Orang itu kalau nggak ngerti diam, takon. Atau nggak ngerti diam, ikut orang yang ngerti. Kadang-kadang nggak ngerti ngomong. Enten iki. Lho kok ono kabeh sih, Pak? Jare wong Surabaya jenenge Kemeruh. Enten perkumpulane Pak niku, Pak. Namanya Perkemi, Persatuan Kemeruh Indonesia. Gak ngerti ngomong, gak ngerti. Ya itu bikin rusak orang. Orang itu kalau ngomong tanpa ilmu, ngomong tanpa dalil, ngomong tanpa bukti, ngomong tanpa data, wis angger gedabrus tok, maka dia akan merusak dirinya dan merusak orang lain. Dan orang yang seperti ini kategori ahmak, yaitu orang yang bodoh tolol. Syu'mun. Syu'mun itu apes. Apes niku cara basa Indonesia napa? Sial. Yang ketemu wong koyo ngeten sial Bapak Ibu. Jadi bergaul dengan orang-orang bodoh. Ya, orang-orang tolol ini sial, bikin sial. Maksudnya sial itu apa? Ai ghairu mubarakin, tidak akan menambah barokah. Jadi kalau memang kita nggak tahu ya diam Pak. Kita mengikuti dawuhnya orang yang tahu. Jangan sok tahu. Hari ini penyakitnya orang itu ya sok tahu ini Pak. Lah kadang-kadang orang itu ngomong salah diikuti, tambah rusak. Dia sendiri sesat dan bisa menyesatkan. Warawa, iya, kamaruwiyah ya, kamaruwiyah seperti yang pernah diriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan At-Tabrani, Imam At-Tabrani, an Bashirin dari sahabat namanya Bashir, sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Tabrani dari Bashir annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, benar-benar telah berkata, isrim al-ahmak, jauhi orang-orang yang bodoh seperti ini. Bikasril hamzati warra, dengan dikasrohkan hamzah dan ra. Ai iqta wuddahu, putuskan hubungan dengan ahmak ini. Ya kalau Bapak Ibu mau bergaul dengan mereka ya harus merubah mereka Pak. Jangan katut. Tapi orang seperti ini nulari Bapak Ibu. Saestu, nulari. Jangan sok-sokan begini, wah saya ini harus mendekati orang-orang yang bodoh Pak. Ibadah dhewe katut bodoh. Itu kan ada cerita kalau orang itu ada pelatihan di luar kota, dia satu kamar dengan orang yang ahli ibadah, malam tahajud, sholat jamaahnya dijaga, katut Pak, katut. Tapi ada satunya lagi satu kamar dengan orang yang tidur terus, ini gak turu ngomong gedabrus saya. Akhirnya katut. Mulai teko pelatihan seminggu itu senengane turu terus, mangan terus, gedabrus terus. Pokoknya telu penggawean, ini gak mangan, turu. Nek melek gedabrus.
Jadi kawan itu kan sangat berpengaruh Bapak Ibu. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal maqarina bil maqarini yaqtadi. Anil mar'i la tas'al. Kalau kita ingin tahu tentang keadaan seseorang itu, la tas'al, jangan tanya kepada yang bersangkutan. Panjenengan tiang saya iki, Pak nggih. Ya mesti dijawab saya, Pak. Jangan tanya kepada yang bersangkutan, tanya kepada sekitarnya. Wa absir qarinahu, siapa teman-temannya? Dia berkawan dengan siapa? Dia bermajlis dengan siapa? Fa innal maqarina bil maqarini yaqtadi. Karena sesungguhnya kawan itu selalu ikut, Pak. Ikut dan diikuti. Itu prinsip mencari kawan. Apa yang dimaksud memutuskan hubungan dengan orang-orang yang bodoh seperti ini? Wal makna, adapun maknanya la tusahibhu. Jangan berkawan dengan orang ahmak, orang bodoh, orang tolol, orang pekok. Liqabhi halatihi, karena keburukan tingkah lakunya. Kalau kita berkawan untuk mengingatkan silahkan, tapi jangan lama-lama duduk dengan mereka, dijamin pasti ketularan. Wali an-nattibai sarraqatun, karena sesungguhnya tabiat atau kebiasaan itu sarraqah, itu bisa mencuri, cepat mencuri, maksudnya mempengaruhi, Pak. Kebiasaan, sifat, karakter, akhlak itu nulari. Hati-hati. Waqad yasriqu tab'uka minhu, dan sungguh telah mencuri tab'uka, tabiatmu, minhu, darinya. Makanya istilah orang kita kan sampean gumbulan ambek wong sing dodol lenga wangi melok wangi, tapi nek dodol sama cedak ambek wong sing tukang las ya iso kepeltikan geni sampe. Nulari. Istilah dalam bahasa hadis itu majalisus sulaha, duduk dengan majlis-majlis orang-orang yang baik. Majalisus soleh, duduk dengan orang-orang yang soleh. Waruwiya warawa at-Tirmidzi, dan telah meriwayatkan siapa at-Tirmidzi, Imam at-Tirmidzi, an Ibni Amrin, dari Ibnu Amr. Ibnu Amr ya. Niki sanes Umar, Amr niki. An Ibni Amrin, dari Ibnu Amr, Abdullah bin Amr, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, ada dua perkara, man kanata, barang siapa yang mengikuti dua perkara, fihi ing dalam dua perkara ini, siapa yang melakukan dua perkara ini, kata Nabi, katabahullahu syakiran sabiran, maka Allah akan mencatat dia menjadi orang yang ahli syukur, ahli sabar. Saya kalau tangloti sampean sedaya, sakjane tujuan hidup niku napa sih, Pak? Supaya bahagia itu tujuannya apa? Apakah tujuan itu bahagia? Ngoten nggih. Apakah betul tujuan hidup itu supaya bahagia? Leres nggih. Sampeyan tujuane hidup napa, Pak? Sugih napa duwe omah sing gedhe ngoten niku? Ternyata sugih tidak menjamin bahagia. Omah gede enggak nyamin bahagia. Tujuane wong lanang napa urip niku? Golek bojo sing ayu. Enten kanca kula bojone ayu tambah sumpek. Niku ayu, Pak. Oh, pemane elek. Tambah nemen sumpeke sampean. Wis elek cerewet pisan lah, apes pokoknya. Tujuannya bahagia, oke? Sekarang pertanyaannya, jalan menuju bahagia itu apa saja? Ini tadi, dua. Sabar, syukur. Wis loro tok wis kan liyane.
Sampeyan sabar syukur keadaan apa saja pasti bahagia. Jamin mutu. Sekanok liyane pokoknya. Nah, caranya supaya syukur sama sabar ada dua kata Rasulullah. Siapa yang melakukan dua perkara ini, maka Allah akan mencatat dia menjadi orang yang syakir, sobir. Orang yang ahli bersyukur dan orang yang ahli sabar. Penasaran Pak nggih, apa dua perkara itu? Mungkin saya menurut jawabannya Pak, mesti ngene, waduh gak biyen-biyen rek ngaji aku rek. Kok biyen-biyen ngaji aku bahagia ket biyen aku. Nah, melakra aja gak ngaji-ngaji. Melakra. Waman dan barang siapa lam takuna tidak ada melakukan dua perkara ini fi di dalam dua perkara itu lam yaktubhu Allahu, maka Allah tidak akan mencatat syakiron, tidak akan mencatat dia syakiron menjadi orang yang ahli syukur, wala sabiron, dan tidak pula mencatat menjadi ahli sabar. Barang siapa yang melakukan dua perkara ini dicatat oleh Allah menjadi ahli syukur dan ahli sabar. Tapi orang yang tidak melakukan dua perkara ini tidak akan dicatat menjadi ahli syukur dan ahli sabar. Itu maksudnya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Nah, ini dia. Man nadhara, man barang siapa nadhara yang melihat. Siapa orang tadi fi dinihi di dalam masalah agama. Agama niku nggih ibadah, amal soleh, salat, sedekah, poso, jihad, ngaji ngeten niki Pak. Barang siapa yang melihat agama itu ila man huwa fauqahu, ilaman kepada orang fauqahu di atasnya, faktadabih dan meniru serta mencontohnya. Niki syarat pertama, kepingin bahagia jadi orang sabar, jadi orang syukur. Kalau urusan agama, lihatlah di atas. Semeningali sing nginggil jenengan Pak. Oh, wong kok seneng tahajud rek. Sampeyan tingali, tak tiru nih. Seneng ngaji rek, tak tiru nih. Jadikan orang yang di atas kita dalam hal agama sebagai panutan, maka pasti Allah akan menjadikan kita orang yang ahli sabar, ahli syukur. Ya Allah, kok ana wong iku hafal Quran rek, ya Allah kepingin aku rek, tak tiru nih. Jadi setiap lihat masalah agama, lihat yang di atasnya. Dan muncul keinginan untuk ikut dengannya, mengikutinya, mencontohnya. Ada orang yang mengatakan, mari kita contoh Rasulullah, kita contoh Rasulullah. Apa salah orang ngomong begitu? Enggak salah Pak, tapi kan lewat sopo nyontoh. Memang kita menangi Rasulullah. Pernah satu majelis dengan Rasulullah, pernah bergaul dengan Rasulullah. Nggak bisa, kita mencontoh ya orang di dekat kita ini Pak. Anak guru ngaji, ada tetangga yang soleh, yang ahli ibadah, lihat dia. Ini yang pertama. Wa nadhara, dan dia melihat fi dunyahu, urusan dunianya. Tadi urusan agama, lihat ke atas. Kalau urusan dunia apa? Ila man huwa dunahu, lihatlah orang yang di bawah. Sampai numpak mobil, sampai delok sepeda motor Pak. Ya Allah, alhamdulillah, aku iso numpak mobil gak kudanan, gak kepanasan. Tangga sebelah iku rono rene sepeda motoran ae. Sing sepeda motoran delok ni sore Pak. Ya Allah, enak rek, gak pegel rek, kalek ngegas tok. Tangga sebelah iku gawe sepeda ontel. Sing sepeda ontel ndolok tengah sebelah, ya Allah enak rek ngelunyur ae. Sebelah iku sik melaku. Sing melaku ya nontok ni sore mana ya Allah, sikilku sik kanggo rek melaku rek. Sing sebelah iku gak iso melaku. Cacat pincang terus Pak ngoten. Ning urusan donya ndelok nisor. Ati niki syukur. Aja diwali. Nek urusan agama ndelok nisor, nek urusan delok donya ndelok ndukur. Ya gak entek-entek susah sampean niku Pak. Hobi kok susah sampean. Ya Allah.
Duwe sepeda ontel lho, kepengin sepeda motor kepengin mobil. Mobil roda 4 kepengin roda 8. Akhirnya tuku bis. Bis sik kurang tuku sepur. Gak ono enteke Bapak Ibu. Gak ono enteke. Kemarin diceritakan ya, syahwat ini kan luar biasa, syahwat itu. Dalam ceramah khutbah Jumat kemarin kan kita berlindung kepada Allah dari syahwat atau keinginan yang tidak pernah puas. Pak, sampean umpamane kula paringi yatra 1 juta ngoten purun. Umpama kabeh ngomongin langsung dingenekno. Pundi yai? Umpama kok. Purun nggih. Napa kok purun? Waras. Manten 1 juta kula paringi malih 10 juta purun. Purun malih. Manten 10 juta kula paringi malih 100 juta nggih nemen purune. Gak ana enteke donya niku, Pak. Gak ana enteke. Ya Allah. Wis. Makanya kula ngomong teng anak kula, "Bah, kula nyuwun sepeda motor, Bah." Sing rumiyin mantun lulus SMA badhe kuliah njaluk sepeda motor. Tembasaken sepeda, Bah. Ya nak. Kapan, Bah? Engko nek ngenteni ana sepeda sing model paling anyar. Ditumbasno Abah sampean. Langsung anak kula niku searching, Pak, teng Google sepeda terbaru. Gambare difoto di anu, niki lho Pak terbaru, Pak. Oh, engko dhisik nak. Meneh ana terbaru maneh iki. Enten ana dhilik. Ngoten ta, Pak? Iya. Akhirnya metu anyar maneh, ditutur. Niki ta bahasa anyar iku, Pak. Lho, engko dhisik. Minggu ngarep ana anyar maneh. Dadi gak tuku-tuku, Pak. Wong anyar terus sing metu. Niku carane napa ngomong teng anak nek napa jenenge kepengin sepeda motor akhirnya gak tuku-tuku, Pak. Bab donya niki mesti enten model anyar. Akhirnya sama saat niki mboten kula tombasaken, Pak. Modele terus muncul anyar-anyar terus. Akhirnya anak kula nggih enten politike, Pak. Sepeda kula didamel akhirnya. Bapak-bapak sing senengane wong wedok-wedok niku. Sama seneng wedok ta, Pak? Gak enom, gak tuwek ndelok wedok ayu seneng sampean, Pak nggih. Seneng nggih. Kok padha kali kula sampean. Sakniki sampean kepethuk wong ayu, Pak. Besok enten luwe ayu malih. Besok enten luwe ayu malih. Ayo sampean. Aku pengalaman kok. Allahu Akbar. Gak ono enteke wis tak sampean. Makanya kata Rasulullah, 2 perkara ini kalau kita pegang betul, kita baca orang syukur, jadi orang sabar. Nek urusan agama, lihat di atas. Urusan dunia, lihat di bawah. Selesai. Itulah bahagia. Itulah bahagia. Wa nadhara wa man nadhara, dan orang yang melihat fi dunyahu, di dalam urusan dunianya, ilaman huwa dunahu, terhadap orang yang ada di bawahnya, fahamidallaha, kemudian dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Saya meninggali teng rumah sakit banyak orang yang tidak mampu untuk sholat sempurna, saya diparingi sehat, muji syukur teng Allah, ala ma faddala, atas semua yang dikaruniakan Allah bihi, dengan nikmat itu, alaihi, kepadanya. Katabahullah, maka Allah akan menulis dia syakiron, menjadi orang yang syukur, sabiron, dan orang yang sabar. Selama kita melihat semua urusan dunia, kita melihatnya ke bawah, maka akan muncul hati yang syukur, muncul hati yang sabar. Ya Allah, jadi kesabaran dan syukur itu akan muncul dalam hati tatkala kita melihat urusan dunia, melihat kemana, Pak? Ke bawah. Saestu Bapak Ibu nek ningali Masya Allah cor-coran. Anak tangga tuku mobil anyar cekot atine.
Tonggo renovasi omah cekot. Bareng ngono ana balak-balik kok ana kulkas teko anyar cekot. Dodohe sesuk. Akhire setruk. Maro mati. Mati mikirno tonggo tok niku. Sebentar lagi nanti terus dialog ya Pak ya. Tapi kalau sebaliknya Pak, waman nadhara dan barang siapa nadhara melihat fi dinihi di dalam urusan agamanya ilaman huwa kepada orang yang dunahu di bawahnya diwalik. Urusan agama melihat di bawahnya, wa nadhara fi dunyahu dan melihat dunianya ilaman huwa fauqahu terhadap orang yang di atasnya, fa'asifa dia pasti berkeluh kesah. Sama nek ndelok donya ndukur sampeyan Pak Bu, tak jamin isine nelong sotok sambat tok sampean melok nggih. Nesu tok ji tok. Nani yoyo aku kok nani yoyo akhirnya wis gak karu-karuan atine Pak. Nelongso terus. Dadanya sempit. Karena dia tidak bersyukur. Fa'asifa maka berkeluh kesah alama fatahu terhadap apa-apa yang terputus dari dia. Gara-gara orang lain mendapatkan itu, dia tidak mendapatkan, dia berkeluh kesah. Dia berkeluh kesah. Enak ya wong iku ya Masya Allah nyambut gawe tepak ngene-ngene. Karena kita melihat dunia. Coba lihatlah mereka. Awak dhewe sok mangan sedina ping 3 walaupun ikannya tahu tempe Pak. Ndelok terus, wah enak erek wong iku mangan apa sop buntut, mangan gulai, mangan sate. Sampeyan mangan ping 3 Pak. Nek ndelok wong mangan sate gulai gak ono syukure sampeyan. Tapi nek ndelok wong sing gak iso mangan, kita itu makannya 3 kali sehari. Ada orang yang makan 3 hari sekali. Jangan pikir nih. Lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Maka orang yang seperti ini tidak akan ditulis oleh Allah menjadi ahli syukur dan menjadi ahli sabar selamanya. Hadzal hadis jami'u li jami'i anwa'il khair. Hadis ini mencakup semua urusan kebaikan. Bapak Ibu, puncak daripada akhlak itu apa? Syukur. Puncak akhlak itu sabar. Bagaimana mencapainya? Urusan agama lihat yang atas, urusan dunia lihat yang bawah. Selesai. Hidup kita pasti bahagia, hati kita terjaga dan pasti aman selamat. Itu resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya silakan ada pertanyaan, Mas Habib silakan dikondisikan. Campin tadi saya Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, untuk kewajiban orang tua terhadap anak baik laki ataupun perempuan, baik masalah dunia maupun agamanya, itu kira-kira sampai umur berapa Pak? Anunya itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban orang tua terhadap anak itu menjadikan haknya anak dari orang tua. Ada 2 kewajiban Bapak Ibu. Kewajiban secara syariat, ada kewajiban secara moral. Kalau kewajiban secara syariat itu batasannya balik. Balik niku cara sakniki nggih SMP. Lulus SMP secara syariat tidak ada kewajiban. Kon golek-golek duit dhewe, pangan-pangan dhewe. Itu secara syariat. Tapi secara moral sampai besar, sampai nikah, sampai seterusnya, orang tua itu masih punya kewajiban moral. Nah, dua-duanya kita lakukan. Syariatnya iya, moralnya iya. Misal Bapak Ibu, ada orang tua yang sudah menyekolahkan anak mulai kecil sampai besar sampai SMA. Sudah selesai tanggung jawabnya. Tapi mosok tego wong tua ngoten niku, ngeculno anak niku. Akhirnya sampai kuliah ya dikuliahno wong tuane.
Padahal usia kuliah itu usia mandiri, nggak kewajiban orang tua sebenarnya secara syariat. Tapi berhubung ada moral ini Pak, kadang-kadang sampai rumah tangga yo digawean oma wong tuane. Sing ngrepoti wong tua, enten tiyang tua niku sing mboten tega kaya enten sing tega Pak wis. Pokoke SMA mari ucul wis. Rabi-rabi yo dhewe. Lapor engko tak rabekno. Jadi kewajiban syariat itu ya mboten dosa Pak. Kita sekolahkan anak sampai SMA selesai sudah. Mboten dosa. Tapi kan yo gak tega. Apa saja kewajiban sampai balik tadi Bapak Ibu? Satu, ngopeni masalah urusan dunia. Urusan sandang, pangan, papan. Itu. Yang kedua ngopeni masalah ilmu. Kemampuan nanti supaya dia mandiri. Dikasih alat, dikasih bekal ilmu. Jadi ada harta, ada ilmu. Yang ketiga adalah agama, iman. Maka ada satu ayat ya di An-Nisa ayat 8 itu Bapak Ibu, wal yakhshal ladzina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaih. Hendaklah orang tua itu takut dan khawatir meninggalkan anak-anaknya lemah. Nah, ahli tafsir mengatakan lemah ini ya lemah fisiknya, lemah otaknya, lemah hatinya, lemah ekonominya, lemah ilmunya, lemah imannya. Jangan sampai. Artinya ketika kita lepas mereka Bapak Ibu, pastikan mereka sudah mandiri dalam ekonomi, mandiri dalam otaknya, mandiri dalam hal agamanya. Maksudnya mandiri dalam ekonomi itu bukan harus kaya raya Pak, enggak. Tapi mereka sudah bisa untuk cari kerja sendiri, cari makan sendiri. Jadi jangan diharap Bapak Ibu kalau kita cari mantu itu kemudian jaluk sing sugih duwe omah. Ndak ada anak menikah dia masih Joko iku duwe omah dhewe mboten enten ceritane, Pak. Nek duwe omah dhewe iku mesti warisane wong tuane. Orang bisa mapan rumah tangga itu nanti di usia 40 tahun biasanya. Kalau masih jejaka umur 25, umur 30 biasanya omah isih ngontrak. Kalau itu beli sendiri dia masih nyicil. Wajar dong, namanya orang merintis hidup kok. Nah nek sampean duwe mantu kok moro sugih duwe omah, duwe mobil, iku mesti duda iku mesti iku. Mesti duda iku, gak mungkin Joko iku. Nek Joko, Pak, si anyar-anyaran ya mesti melarat kabeh ngene. Tapi dia sudah punya bekal. Jadi kita wajib memberikan mereka alatnya, bukan uangnya. Berikan mereka kemampuan untuk mencari nafkah sendiri, kemampuan untuk bisa mempertahankan imannya sendiri, kemampuan untuk bergaul di masyarakat. Kata sekolah ngeten Bapak Ibu, saya tidak diberi apa-apa sama bapak saya, Pak. Demi Allah, tidak diberi apa-apa. Uang sak repis mboten dikai lho. Tapi di pondokno, di sekolahno. Sekarang ya mandiri. Sekarang mandiri. Eling kula. Satu pun dikai sepeda motor enggak, tanah kaplingan enggak. Mboten wis. Lulus mondok, sekolah ngimpun. Ya seperti ini jadinya, alhamdulillah. Saya iso mangan, saya iso ngopeni anak bojo. Nah, itu namanya tanggung jawab. Jangan dibiokno kabeh, donya dikai kabeh tapi kemampuan mandiri ilmu gak dikasih. Itu membahayakan mereka, Bapak Ibu. Ngoten nggih, Bang nggih. Niki. Nika sing wingking nika Pak Mas Habib. Azannya kurang berapa, Mas? 3 menit, monggo Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan saya tadi kan Ustaz menyatakan bahwa kita itu tidak boleh berteman dengan orang bodoh pekok tadi ya, tetapi boleh manakala kita ingin merubahnya gitu. Lah kalau kita berteman dengan orang yang tertutup atau bahasa Inggrisnya cover tadi bagaimana? Apalagi lebih-lebih jadi pemimpin gitu kan, itu bisa mempengaruhi kita gitu. Kita tidak bisa merubahnya, malah kita bisa dirubah. Ini daspun ya Ustaz, yang cover tertutup ini tadi. Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Pilihannya 2 Bapak Ibu. Kalau kita bisa mempengaruhi, silahkan. Kalau tidak kita dipengaruhi. Yang tahu kita sendiri. Yang tahu kita sendiri.
Dan itu hak kita, kumpul sama siapa itu pilihan kita. Jangan anggar wong dikumpuli. Makanya saya pernah mengatakan teman itu ada dua, Pak. Ada teman karib, ada teman biasa. Terhadap orang-orang bodoh, tolol, pekok wau niku sing gak jelas iku. Iya teman biasa saja. Wis kepethuk sing minggu pisan ngoten mawon. Bukan teman karib. Kalau teman karib itu tiap hari ketemu, tiap hari bergaul. Nanti sama teman karibnya orang begitu ya rugi kita, Pak. Rugi. Jadi pastikan bahwa kita ini tahu bahwa ini pasti akan bisa mempengaruhi saya. Ya saya hindari. Dihindari itu bukan gak mau nyopo, Bapak. Enggak, ya tetap kita sapa, si hai. Assalamualaikum, ya Mas, kabari Mas? Apik ya wis. Ayo, ya wis. Selesai, Pak. Ojo bendino wean, bendino ngopi bareng wala, akhirnya melok pekok awak-awak mungkin. Hidup kita dua, mewarnai atau diwarnai. Ngaten nggih, Bang. Dalam hari itu langkah kita dua. Bagaimana kita memberikan kebaikan kepada dia, kebaikan melalui perilaku kita, kebaikan melalui doa kita. Doakan mereka itu. Siapa tahu Allah Ta'ala membuka hidayah lewat panjenengan. Dalannya hidayah kan banyak, Bapak Ibu. Jadi di samping kita memberikan contoh yang baik, kita juga memberikan kontribusi doa kepada mereka. Itu namanya sempurna. Kan hak dari kita, dari orang lain apa? Mendapatkan doa kebaikan dari kita. Terhadap orang-orang yang belum mendapat hidayah, tertutup, berikan nasihat yang baik dan doakan dia setiap saat, setiap waktu adalah mendapatkan hidayah. Ngaten nggih? Wallahu a'lam. Sepertinya sudah habis waktunya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.